Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama adalah soal menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Perludem, mengapa buru-buru pilkada. Menurut saya, sebenarnya tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk pengambil kebijakan untuk segera menetapkan buru-buru melaksanakan pilkada pada Desember. Karena bagaimanapun tersedia aturan dan regulasi untuk menunda tahapan pelaksanaan pilkada melalui pemilihan lanjutan maupun susulan. Dan kalau kita lihat juga, sebenarnya kalau kita pantau saat ini, kalau mungkin ada lembaga yang melakukan survei opini publik misalnya, pilkada itu sebenarnya tidak, dugaan saya itu tidak menjadi isu utama yang menjadi penting bagi publik saat ini, gitu. Karena dia tidak menjadi isu utama publik, tentu dikhawatirkan akan mempengaruhi partisipasi pemilih kampanye maupun dalam ketika hari H pemungutan suara. Kemudian waktu pelaksanaan pilkada, waktu pelaksanaan tahapan pilkada yang tadi kata Fadli akan dimulai pada sekitar awal Juni, itu sangat dengan penanganan COVID-19 di daerah. Dan efeknya apa? Efeknya adalah terbelahnya konsentrasi petahana yang maju kembali antara tugas-tugas publik dia sebagai kepala daerah, atau apakah dia akan melakukan mobilisasi melalui kampanye, dan itu pun tentu sangat tidak efektif, gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi timing atau waktu proses pengambilan putus waktu penundaan pilkada, saya melihat kebijakan itu dari dikatakan Bang Jai itu diambil buru-buru ya, terburu-buru, dan kalau saya melihat diambil dalam situasi yang tidak pasti juga sebenarnya, gitu. Kenapa begitu? Kalau kita mengacu pada Perpu nomor 2 tahun 2020 pasal 20A ayat 2 disampaikan bahwa pilkada dilaksanakan pada Desember 2020, dan pada pasal ayat 3-nya disampaikan bahwa dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana non alam berakhir melalui persetujuan KPU, pemerintah, dan DPR. Jadi ada opsi lain juga yang dibuka oleh pengambil kebijakan, gitu ya. Jadi prosesnya diambil dalam situasi yang belum pasti artinya masih dalam situasi darurat ya, dan kondisi itu akan dievaluasi lagi pada awal Juni. Nah, sehingga saya melihat pasca terbitnya Perpu 2 tahun 2010 itu justru membuat munculnya satu ketidakpastian baru, gitu ya. Ketidakpastiannya bagaimana? Karena ada klausul di Perpu itu di ayat 3 yang mengatakan bahwa terdapat kemungkinan untuk menunda kembali tahapan, gitu ya. Nah, artinya tentu saat ini baik kandidat, partai, penyelenggara maupun DPRD di daerah dan juga publik tentu tidak dapat berbuat banyak sampai kemudian pihak tadi, pemerintah, DPR, dan KPU rapat kembali di awal Juni untuk menentukan apakah tahapan dapat dimulai pada bulan Juni dan apakah pilkada dapat dimulai pada bulan Desember. Artinya sekarang tanggal 17 Mei ya, sampai pada awal Juni ada sekitar waktu lebih kurang sekitar hampir sekitar 20-an hari lagi. Itu kan muncul ketidakpastian baru. Misalnya kandidat dia mungkin tidak bisa bergerak banyak karena dia tidak tahu apakah pada bulan Juni nanti pemerintah bersama DPR akan menunda tahapan atau tetap melanjutkan tahapan. Partai-partai juga begitu. Tidak khawatir juga apakah akan memulai proses seleksi di internal partai, misalnya penerbitan surat dukungan maupun sosialisasi maupun survei-survei untuk menentukan rekomendasi misalnya, itu juga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang terbatas ini. Nah, yang ketiga adalah kepastian bagi penyelenggara. Apakah KPU akan membuat PKPU turunan dari Perpu 2 itu atau tidak? Atau apakah dia akan menunggu sampai rapat di awal Juni nanti? Ini kan
Sementara kalau dia tidak buru-buru membuat PKPU, tentu tahapan pelaksanaan menjadi akan tidak begitu maksimal juga. Begitu juga soal daerah, terutama DPRD gitu ya. Di rapat DPR sebelumnya itu kan pemerintah sudah meminta daerah untuk melakukan realokasi dana penyelenggaraan pilkada untuk penanggulangan COVID gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah dana daerah tersedia gitu ya untuk melaksanakan pilkada di Desember. Apalagi kalau kita lihat untuk daerah-daerah yang tipikalnya urban, yang bergantung pada pendapatan daerahnya kepada jasa misalnya, atau bergantung pada pajak gitu ya, hotel, restoran, tempat hiburan gitu ya, pariwisata misalnya, yang tentu pendapatannya akan terganggu dari menurunnya akses publik kepada fasilitas umum tersebut. Apakah tersedia dana untuk melakukan itu? Nah ini juga satu persoalan saya kira. Baik, tolong next. Nah, kemudian yang ingin saya juga sampaikan adalah soal bagaimana COVID ini dan pengaruhnya dengan politik lokal. Kalau kita lihat dari survei opini publik yang dilakukan oleh SMRC, tempatnya Bang Jai dulu, nah itu pengetahuan dan kecemasan publik soal COVID ini sangat tinggi. Beberapa temuan dari survei SMRC saya kutip di sini. Pertama adalah pengetahuan publik secara nasional terhadap COVID itu sudah di atas angka di angka 90%, 97%, mohon maaf. Kemudian 92% publik percaya bahwa COVID itu menjadi ancaman nyata bagi nyawa manusia, gitu ya. Dan 94% lainnya publik mengatakan mereka merasa cemas, sangat cemas dan cukup cemas dengan kondisi COVID saat ini. Apa yang menjadi penting dari data ini adalah bahwa ada kekhawatiran yang besar bagi publik melihat situasi COVID saat ini. Gitu. Dan dengan situasi yang kecemasan yang tinggi ini, tentu kandidat diperkirakan baik karena atau penantang atau newcomer gitu ya, tentu diperkirakan tidak akan maksimal dalam menyerap aspirasi publik. Padahal salah satu gagasan penting soal kampanye itu adalah soal bagaimana kandidat mampu menyerap aspirasi yang berkembang di grassroots gitu ya dan membuatnya menjadi kebijakan tawaran kebijakan dalam kampanye dan menjadi RPJMD di daerah tersebut gitu ya. Kalau penyerapan aspirasi publik melalui kampanye itu tidak maksimal karena kandidat cemas untuk melakukan kampanye, apalagi publik juga cemas untuk hadir dalam kampanye itu, mana mungkin aspirasi itu akan maksimal diserap oleh kandidat. Nah, kemudian penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu juga akan sangat terganggu gitu ya. ASN misalnya atau petahana misalnya kalau dia maju lagi gitu ya, dia akan terbelah apakah dia akan fokus pada penanganan COVID atau fokus pada pemilu, apalagi kalau petahananya pecah kongsi gitu ya, sama-sama kuat misalnya. Nah, next. Nah, COVID saya kira juga penting kita melihat bagaimana struktur kompetisi di politik di tingkat lokal gitu ya. Dan seperti tadi juga Bang Jay sampaikan, juga Mbak Titi dan Mbak Ninis, bahwa faktor kinerja petahana dalam menangani COVID itu juga akan mempengaruhi keterpilihan petahana. Ya. Jadi beberapa aspek soal kinerja petahana itu misalnya terkait COVID, misalnya apakah petahana mampu cepatan dalam hal penanganan COVID, efektivitas dalam penanganan COVID gitu ya. Kemudian apakah distribusi bantuan sosialnya itu baik atau tidak, merata atau tidak gitu ya. Dan apakah daerah sudah membuat semacam regulasi untuk pembatasan sosial misalnya, atau bagi daerah-daerah yang melakukan pembatasan sosial skala besar, bagaimana evaluasi terhadap itu. Nah, jadi evaluasi soal kemampuan kepala daerah dalam menangani COVID itu adalah variabel besar juga yang mempengaruhi apakah petahana akan kembali dipilih atau tidak. Nah, jadi soal kinerja ini akan memberikan insentif kalau dia berhasil dan akan memberikan disinsentif juga kepada kepala daerah kalau dia dianggap gagal dalam menangani ini. Nah, kemudian yang jadi penting juga yang mempengaruhi struktur kompetisi ini adalah distribusi bantuan sosial. Dan saya melihat ini akan diperkirakan akan terganggu distribusinya kalau
petahana yang maju itu berasal dari kepala daerah yang pecah kongsi. Misalnya kepala daerah dan wakilnya sama-sama maju gitu ya. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah distribusi bantuan sosial ini bisa membuat kompetisi menjadi tidak fair jadinya, terutama bagi penantang atau newcomer karena mereka tidak punya akses terhadap distribusi bantuan. Padahal kalau kita lihat, petahana punya 6 atau 7 instrumen finansial yang mungkin bisa saja mempengaruhi pemilih, baik melalui program-program pemerintahan pusat maupun program-program pemerintahan daerah yang memang disalurkan oleh daerah dan sebagian disalurkan juga oleh kementerian gitu ya. Misalnya soal PKH misalnya yang anggarannya mengalami kenaikan, kartu sembako juga begitu, dana desa, kartu prakerja, dana-dana ini kalau kita lihat alokasinya itu mengalami kenaikan semua gitu ya. Begitu juga dana provinsi dan dana kabupaten kota yang oleh kepala daerah di switch ke dana-dana bantuan ini gitu ya. Itu tentu menjadi kurang fair bagi penantang dan newcomer karena mereka tidak punya akses kepada sumber-sumber akses finansial tersebut. Baik, tolong next Fadli. Nah, yang kedua yang mempengaruhi struktur kompetisi juga adalah menurut saya politik yang fair dan kompetisi politik itu menjadi penting untuk menguatkan demokrasi di tingkat lokal gitu ya. Karena kalau kita lihat pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018, sebenarnya kita berada dalam posisi yang bagus gitu ya. Karena angka partisipasinya sejak 2017 cukup tinggi di atas angka 70%, dan kompetisi antar calon juga bagus. Kompetisinya ketat gitu ya, dan kompetisi yang ketat ini tentu bagus dalam penguatan demokratisasi di tingkat lokal. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data di tingkat provinsi, kebetulan saya mengolah di tingkat provinsi saja, karena kalau di daerah sangat banyak ya, 270. Di daerah-daerah yang ini mungkin semacam pola ya. Di daerah-daerah yang fragmentasi politiknya tinggi, misalnya perolehan kursi antar partai itu terdistribusi hampir merata, itu kecenderungannya selisih suara antar pasangan calon itu relatif dekat. Gitu. Sebenarnya daerah-daerah dengan fragmentasi politiknya yang rendah, misalnya ada dominasi salah satu partai misalnya, itu biasanya kecenderungannya, asumsinya sementara, itu selisih suara antar pasangan calon itu tinggi. Misalnya terjadi di Bali, misalnya di mana PDIP begitu dominan di sana, begitu juga di Jawa Tengah. Gitu ya. Nah, faktor politik lokal itu juga mempengaruhi kompetisi di tingkat lokal. Misalnya soal incumbency status, apakah ada petahana yang maju atau tidak, apakah petahananya pecah kongsi atau tidak, kinerja calon, juga kekuatan aktor misalnya, jumlah calon yang maju misalnya itu, tapi jumlah calon yang maju itu tidak begitu signifikan mempengaruhi kompetisi gitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa kompetisi itu menjadi penting, kalau kita lihat di provinsi di tahun 2017 dan 2018, bila Papua kita keluarkan dari analisis gitu ya, karena dia masih menggunakan sistem noken, itu rata-rata selisih suara antar pemenang 1 dan 2 itu 11% gitu ya, selisih suaranya. Sementara provinsi yang calonnya lebih dari 2 pasang, itu selisihnya 9,24% gitu ya. Nah, next. Nah, ini kita lihat ya, misalnya yang pertama itu Bali, itu kan fragmentasi politiknya itu rendah ya, dan selisih suara pemenang satunya cukup tinggi 15,36 misalnya. Kalau kita lihat misalnya Jawa Timur atau Sulawesi Selatan gitu ya, fragmentasi politiknya tinggi, itu selisih suaranya lebih kecil gitu ya. Ini kan baru asumsi karena datanya juga tidak besar ya. Harus diuji dalam secara agregat nasional di 270 misalnya. Next. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi di tingkat lokal memang faktor koalisinya sangat cair sekali gitu ya. Tidak ada pola yang baku juga dan tidak juga menunjukkan kecenderungan koalisi di tingkat nasional misalnya. Kalau kita lihat
di antara rata-rata koalisi partai itu, manakah partai-partai yang punya penerimaan yang tinggi di level koalisi adalah tentu adalah rata-rata yang paling tinggi itu ada Demokrat, di angka rata-ratanya 27 daerah mereka berkoalisi, begitu juga Golkar, kemudian Nasdem gitu ya. Next, kita bisa next. Nah, saya kira ada beberapa usulan yang mungkin bisa kita lakukan ya, bila situasinya belum menunjukkan tanda-tanda yang menurun. Tentu menurut saya harus difikirkan skenario alternatif dalam pelaksanaan pilkada gitu ya. Saya tidak begitu paham apakah usulan-usulan ini itu dari sisi peraturan perundang-undangan itu dimungkinkan atau tidak gitu ya. Dan kedua, apakah tersedia waktu bagi DPR untuk melakukan revisi dari sisi regulasi gitu ya. Yang pertama adalah penentuan keserentakan gitu ya. Ini pikiran saya, apakah mungkin misalnya keserentakan itu dilakukan berdasarkan level atau situasi COVID di daerah. Kalau misalnya situasi COVID itu kita bagi 3, misalnya daerah-daerah dengan klasifikasi merah misalnya, kemudian daerah-daerah dengan klasifikasi merah itu artinya tingkat COVID-nya sangat tinggi, kemudian daerah-daerah dengan situasi kuning misalnya tingkat COVID-nya sedang misalnya, dan daerah-daerah dengan situasi level COVID-nya hijau dengan situasi penang COVID-nya itu kecil gitu ya. Nah, apakah memungkinkan misalnya juga pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan dengan situasi seperti itu? Misalnya kalau misalnya level penanganan COVID-nya masih berada di situasi hijau, mungkin bisa dilakukan pada bulan Desember. Tapi kalau level penanganan COVID-nya di situasi merah dan kuning, mungkin harus ditunda sampai 2021. Nah, ini semacam pikiran ya, apakah itu dimungkinkan dari sisi regulasi, mungkin teman-teman Perludem lebih punya otoritas untuk menjawabnya gitu. Yang kedua adalah apakah memungkinkan juga memperpendek waktu kampanye misalnya. Kalau kampanye sebelumnya kan diatur setelah penetapan kandidat sampai menjelang masa tenang gitu ya. Apakah dimungkinkan untuk diperpendek waktu itu? Kemudian soal memperbanyak jumlah pemilih di TPS. Kalau berdasarkan pasal 87 kan jumlah pemilihnya 800 per TPS. Apakah dimungkinkan diperkecil menjadi 400 gitu ya. Itu ini juga akan mempengaruhi anggaran. Nah, kemudian soal coklit gitu ya. Nah, karena coklit ini memang di undang-undang ketat dilakukan gitu ya. Apakah dimungkinkan juga misalnya coklit itu hanya kepada pemilih baru misalnya. Nah, begitu karena kan coklit sudah dilakukan di pemilu Pilpres dan Pileg sebelumnya gitu ya. Jadi apakah dimungkinkan juga misalnya hanya kepada pemilih baru. Kemudian yang terakhir adalah soal penggunaan e-rekap yang juga sudah menjadi wacana yang besar oleh penyelenggara.